Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan yang baik sehingga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan. Untuk dimulainya pembelajaran kali ini, maka kemarin sudah Mas Fitri saya minta tolong untuk Mas Angga memimpin doa dimulainya pembelajaran kali ini. Silakan Mas. Berdoa mulai. Materi faktor internal dan eksternal, materi faktor pendorong dan penghambat perubahan Sosial. Sekarang kita masuk pada tahap dampak dari adanya perubahan sosial, yaitu materi tentang globalisasi. Kompetensi dasarnya adalah pengaruh perubahan sosial pada globalisasi. Oke, kita nanti akan mempelajari tentang ciri dari globalisasi, terus kita akan mempelajari tentang teori dari globalisasi, dan yang terakhir yaitu globalisasi di Indonesia. Nanti fokusnya yaitu pada kebudayaan dan pada ekonomi. Saya tunjuk aja. Saya pengen Mas Chandra. Silakan Mas. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi. Suatu perubahan yang mendunia, betul. Ya, jadi secara singkatnya pengertian dari globalisasi adalah suatu proses yang mendunia. Ada lagi yang ingin memperjelas? Tadi sudah laki-laki, maka saya ganti untuk yang perempuan. Saya pengen Mbak Nafis. Proses peningkatan kesaling bergantungan masyarakat dunia. Gimana? Proses peningkatan saling bergantungan masyarakat dunia. Oh, saling bergantungan antar negara, ya. Tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, bisa karena faktor sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara tersebut, sehingga membutuhkan sumber daya alam dari negara lain, sehingga terjadilah proses perdagangan antar negara. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu satu, kalian harus dapat mengidentifikasi ciri dari globalisasi tersebut. Jadi nanti tugas dalam kelompok, tujuan dalam pembelajaran kali ini yaitu kalian harus bisa mengidentifikasi ciri dari globalisasi tersebut. Nah, yang kedua, di samping kamu harus mengidentifikasi teori perubahan teori globalisasi, kamu juga harus menganalisis dari teori yang dijelaskan dari tokoh-tokoh globalisasi. Terus yang terakhir yaitu kalian bisa mengidentifikasi globalisasi di Indonesia, terutama pada globalisasi kebudayaan dan globalisasi ekonomi. Apa aja itu?
informasi saat ini sudah berjalan. Perkembangan teknologi transportasi saat ini juga sudah berjalan. Kerjasama antara ekonomi, politik, dan budaya antar negara sudah berjalan. Meningkatnya perilaku konsumtif masyarakat saat ini juga sudah berjalan. Berarti kondisi globalisasi saat ini di seluruh dunia itu mengalami. Nah, pertanyaannya saya sekarang, bagaimana kalian yang saat ini pada masa remaja suatu saat akan menjadi dewasa dan akan menjadi pelaku utama pada keadaan globalisasi dari saat ini sampai akan masa yang akan datang. Kalau kita tidak membatasi perilaku, maka kita akan terbawa pada arus. Ya apa tidak? Ya. Kak, tadi di kalimat terakhir kita harus bisa menyikapi suatu perubahan. Nah, di sini silakan kalian lebih dalami lagi apa itu globalisasi dari cirinya. Silakan nanti cari kelompok yang mendapatkan tema ciri dari globalisasi. Kamu cari, temukan data yang lebih dalam lagi mengenai tentang ciri atau karakteristik dari globalisasi. Yang kedua, karena saat ini itu masih berjalan, maka teori globalisasi ini juga masih akan berkembang dan berproses. Maka nanti kelompok yang akan membahas tentang teori perubahan, kamu dalami dari setiap apa yang dijelaskan dari teori tersebut. Teori itu kan ada keinginan, ada tujuan. Nah, silakan nanti kamu dalami, kamu analisis dari setiap teori yang ada. Sebisa mungkin kamu menemukan contoh yang sesuai dengan konsep teori yang kamu temukan. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, di Indonesia ini sudah terjadi globalisasi. Nah, silakan kamu lebih perjelas globalisasi kebudayaannya dan globalisasi ekonomi yang ada di Indonesia. Ada pertanyaan? Cukup? Paham? Tanggalnya hari ini didapat 10 September 2022. Pelajarannya sosiologi. Ya. Lalu di sini ada tata cara mengerjakan membahas tentang globalisasi yang di Indonesia, yaitu globalisasi kebudayaan dan globalisasi ekonomi. Oke. Ada pertanyaan? Siap? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Saya. Kami kerjakan dulu. Oke. Kamu dapat tadi apa? Kamu mau lakukan berapa? Boleh ditulis saja. Nanti tinggal berapa? Lagi. Ya. Gimana kan? Ini semuanya ini main aman. Nah, ya, sudah ya. Teorinya ya. Contohnya tadi. Ano ya? Sama-sama. Masuk untuk apa? Yang baik-baik saja.
kan nggak mungkin kita meniru hal yang tidak baik dari negara lain. Ya kok tulis semua materi yang tidak dipahami itu berarti yang memang tidak benar kamu. Ada satu kelompok karena bahasanya antara kelompok putri dan kelompok putra sama, maka nanti yang presentasi yang tidak mendapat presentasi siap untuk memberikan pertanyaan. Tidak boleh ada jeda seperti kemarin. Kelompok selesai presentasi silakan. Tidak harus kamu memberi pertanyaan. Misalnya kelompok satu ciri, kelompok satu putri ciri, kelompok satu putra juga ciri. Kelompok satu dan putri presentasi, kelompok satu putra bisa memberi penanggapan atau menambahi dari pendapat yang sudah diutarakan oleh kelompok satu putri karena temanya kan sama. Menambahi kan nggak masalah. Iya? Oke, saya mulai. Untuk kelompok yang pertama maju yaitu kelompok 3 putri. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan diskusi kami mengenai materi globalisasi ekonomi dan globalisasi kebudayaan. Satuan telepon dan untuk globalisasi kebudayaan itu maksudnya yang merupakan subsistem dari kebudayaan. Contohnya berarti banyak turis yang berkunjung atau ingin belajar tentang cara membatik, mengetahui yang ingin Ya semua yang saya sampaikan. Oke, di sebelum dulu nanti karena oke, silakan kelompok 1, kelompok 2 baik putra atau putri untuk bisa bertanya ke kelompok 3. Ya, oke, bagus. Siapa yang diuntungkan dalam konteks globalisasi budaya? Ada kelompok lain, ada yang ingin membantu kelompok 3? Boleh? Oh, enggak mau. Ya. Ciri-ciri. Oke, gimana lanjutnya? Ya, itu. Ya, langsung aja. temuan satu jelasnya arus komunikasi dan informasi. 2. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. 3. Perubahan dalam pasar dan produksi ekonomi di berbagai negara. Ya, ada 3 ya. 1 apa? Jelasnya arus Pur atau 3 ada bersama. Terus yang ketiga? perubahan dalam merupakan fenomena globalisasi yang masih marak di Indonesia. Fenomena tersebut dapat mendorong munculnya budaya berbangsa. Adapun upaya tepat yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi tantangan globalisasi. Jawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, silakan. Upaya mengatasi globalisasi budaya K-pop melestarikan kebudayaan. apa kepala biu melestarikan kebudayaan Kebudayaan kita sendiri. iya. Kemudian ada pertanyaan dari kelompok 1 mengenai siapa yang menentukan mengenai globalisasi budaya. Yang jelas yang diuntungkan kalau seperti itu yaitu masyarakat itu sendiri yang memiliki kebudayaan. Terus pertanyaan presentasi dari kelompok 1 mengenai ciri-ciri perubahan. Yang pertama perkembangan informasi, yang kedua batas ruang dan waktu, yang ketiga apa tadi? Ekonomi dan ekonomi budaya dan politik. Nah, itu menjadi ciri dari globalisasi. Kita masih kurang 1 yaitu teori globalisasi. Sudah langsung masuk ke email saya. Jawaban dari tiap-tiap kalian. Oke, gitu ya. Untuk persiapan materi berikutnya saya tidak pengen hal yang seperti ini tadi. Orang saya salah ya rata ini. Nanti akan ada pembetulan.
informasinya yang masih tutup di via sana. Oke, gitu. Terima kasih saya